Kakeknya pun menyuruh Rongbing agar merawat Nianbing, dan setelah bangun suruh Nianbing untuk segera menghadapnya. Dan juga jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Kalau sampai bocor, tidak ada yang bisa melindungi Nianbing. Sementara itu kembali kepada Nianbing. Ia pun bertanya-tanya apakah dirinya sudah mati. Namun ia merasakan ini adalah nafas dari liontin bunga surgawi. Hingga akhirnya ia pun terbangun di kamar Rongbing. Ternyata ini berkat kalung dari Nyonya Ruyan. Meskipun Bibi Ruyan bukanlah ibu kandung dari Nianbing, tapi dia lebih seperti keluarga Nianbing. Sedangkan Pangeran Rong adalah kakek kandung dari Nianbing, tapi kakeknya ingin memusnahkan dirinya. Memikirkan hal itu sungguh konyol. Kekuatannya telah mencapai cendekiawan sihir. Ia juga bisa menggunakan sihir 6 elemen. Namun ia pikir bisa melawan Pangeran Rong, tetapi hasilnya menjadi seburuk ini. Ketika itu tiba-tiba saja kepala Nianbing menjadi sangat sakit sekali. Nianbing pun mengingat Pendeta Dewi Es pernah menghadapi 3 bersaudara Pangeran Rong dan juga masih bisa menang melawan mereka bertiga. Dan kekuatan Pendeta Dewi Es sangat tidak terduga. Dan kapankah Nianbing bisa membalaskan dendam untuk orang tuanya? Sedangkan 3 Pangeran Rong saja masih bisa dikalahkan. Nianbing baru sadar bahwa semua bilahnya tidak ada. Tidak lama Rongbing datang. Ia pun menyuruh Nianbing untuk cepat mengikutinya. Dan cepatlah ganti baju dan mengambil tokennya. Segera cepat tinggalkan kediaman Pangeran Rong sekarang juga. Rongbing mengingat ketika kakeknya memberitahu. Begitu Nianbing bangun, segera bawa Nianbing menemuinya. Kakeknya pun menegaskan bahwa Nianbing telah mendobrak kediaman Pangeran Rong dan harus dihukum dengan keras. Jika Rongbing terus membela Nianbing, maka kakeknya juga akan menghukum dirinya. Saat itu Nianbing meminta Rongbing untuk menjelaskan apa yang terjadi, tapi Rongbing tidak mau memberitahunya. Tidak lama prajurit menanyakan apakah Nianbing sudah bangun. Rongbing menyampaikan kepada prajurit itu agar kembali dan memberitahu kakeknya. Begitu Nianbing bangun, ia akan membawa Nianbing kepada kakeknya. Hingga akhirnya Nianbing pun mengganti bajunya untuk diantarkan kepada kakeknya. Setelah mengganti bajunya, Nianbing mengatakan ia tidak bisa pergi sekarang karena semua bilahnya ada pada kakeknya dan ia pun harus mendapatkannya kembali. Namun Rongbing menjamin dengan cara apapun ia akan membantu Nianbing mendapatkan semua bilahnya. Setelah hal tersebut, mereka berdua pun ada di luar kediaman Pangeran Rong. Rongbing menyampaikan bahwa Nianbing sudah ada. Pangeran Rong pun mempersilahkan untuk masuk. Sebelum pergi keluar, Rongbing mengingatkan jika butuh bantuan, ia ada di luar dan siap dipanggil kapan saja oleh Nianbing. Saat itu kakeknya pun menanyakan apa yang terjadi saat ayah Nianbing membawa Nianbing ke pagoda Dewa Es. Namun Nianbing tidak ingin memberitahukan hal itu kepada kakeknya. Ditegaskan oleh kakeknya, mau bagaimanapun juga Tian adalah anggota keluarga Rongnya. Akan tetapi Nianbing mengatakan siapa yang menganggap keluarganya adalah bagian dari keluarga Rong, apakah kakeknya tidak cukup memaksa keluarganya? Ditambah lagi sejak orang tuanya tiada, ia pun telah menjadi yatim piatu dan tidak lagi peduli dengan hidupnya sendiri. Kemudian kakeknya pun meminta Nianbing untuk menceritakan pengalaman Nianbing selama bertahun-tahun. Nianbing dengan marah mengatakan kakeknya jangan berpura-pura peduli tentang hidupnya. Kakeknya tidak tahu apapun tentang dirinya. Ditegaskan oleh kakeknya jika Nianbing ingin semua bilahnya kembali, Nianbing harus berjanji kepadanya. Ia ingin Nianbing menggantikan Rongbing dan mewakili keluarga Rong dalam kompetisi penyihir yang akan diadakan sebulan lagi. Pastinya Nianbing akan ikut dalam kompetisi tersebut, namun ia mewakili kekaisaran Bingyo. Mendengar itu pastinya kakeknya menjadi marah. Bagaimana bisa Nianbing mewakili kekaisaran Bingyo?
mereka adalah musuh bebuyutan kekaisaran Huarong. Dikatakan oleh Nian Bing bahwa jangan lupa ibunya berasal dari kekaisaran Bingyo. Bukankah itu hal wajar jika ia mewakili kekaisaran Bingyo? Kakeknya pun melarang Nian Bing untuk mewakili kekaisaran Bingyo. Ketika itu terjadilah tatapan yang sangat tajam di antara kakek dan cucu ini. Namun Pangeran Rong mengingat ketika dulu ia mengatakan kepada Rong Tian, sekarang seluruh keluarga Rong tidak bisa memaklumi Rong Tian lagi. Meski ia dengan paksa menahan Rong Tian di sini, seluruh keluarga Rong Tian pasti akan ditargetkan oleh keluarga Rong lainnya. Dan ia pun menyarankan anaknya itu untuk meninggalkan keluarga Rong dan menjalani kehidupan di luar. Ayahnya juga memberikan batu dewa api kepada Rong Tian karena dengan cara ini anaknya bisa memiliki lebih banyak kekuatan untuk melindungi diri sendiri saat tinggal di dunia luar. Dan inilah hal terakhir yang bisa ia lakukan sebagai seorang ayah. Dan ia pun berharap bahwa Rong Tian tidak menyalahkan dirinya. Ia pun bergumam bahwa Nian Bing sangat mirip seperti Rong Tian dan keras kepalanya seperti Rong Tian dulu. Akhirnya kakeknya pun pasrah apa yang akan dipilih oleh Nian Bing. Mau bagaimanapun juga Nian Bing adalah cucunya, karena siapapun yang menang nanti, dua cucunya merupakan kebanggaan keluarga Rong. Ia pun mengembalikan semua bilah milik Nian Bing. Kakeknya juga mengingatkan anggaplah dirinya sebagai ayah yang bertanya kepada Nian Bing. Dan sekali lagi kakeknya pun ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di Pagoda Dewa Es saat itu. Nian Bing menjelaskan 8 tahun lalu ayahnya membawa dirinya ke Pagoda Dewa Es untuk menyelamatkan ibu. Namun saat mereka menerobos, pendeta Dewi Es dan salju pun muncul, dan pada akhirnya hanya ia yang berhasil selamat. Dan ayahnya berjuang sampai akhir untuk melindungi dirinya. Dikatakan oleh kakeknya, sebenarnya setelah ia mengusir keluarga Nian Bing, ia diam-diam mengirim orang untuk melindungi Nian Bing. Namun setelah Rong Tian membawa Nian Bing ke Pagoda Dewa Es, ia kehilangan semua informasi. Ia pikir semuanya sudah tiada. Namun hingga bertahun-tahun kemudian, Nian Bing muncul di kota Bingyo, dan ia juga tahu bahwa Nian Bing adalah kokisir api dan es yang terkenal di kota Bingyo. Setelah Nian Bing keluar dari Gunung Tiandang, kekuatan Nian Bing meningkat dengan cepat. Bahkan saat Nian Bing dalam keadaan krisis, orang-orangnya juga membantu Nian Bing secara diam-diam. Tapi terkadang Nian Bing menyelesaikan semuanya sendirian. Dan hal itu benar-benar membuat dirinya bangga. Setelah hal itu, kakeknya pun sangat marah kepada pendeta Dewi Es, dan selama ia hidup, ia akan membalaskan kematian anaknya yang adalah ayah dari Nian Bing. Kembali kepada Nian Bing yang ada di luar, ia mengatakan kepada saudaranya bahwa kakeknya tidak mempersulitnya dan telah mengembalikan semua bilahnya. Nian Bing ingin kakaknya itu berjanji satu hal kepadanya, ia akan ikut serta dalam kompetisi penyihir muda yang akan diadakan lebih dari sebulan lagi. Jika mereka berdua bertemu di arena, maka ia harap kakaknya tidak menunjukkan belas kasihan. Namun Nian Bing ingat ketika baru pertama kali ia datang ke kota Dutian, ia bertemu seorang gadis yang mengira bahwa ia adalah Rong Bing. Namun tidak lama benar saja muncul Nona Hua. Diketahui bahwa Nona Hua adalah cucu kesayangan Kaisar Hua Tian saat ini. Terlihat Nona Hua heran dengan dua orang saudara ini yang punya muka yang sangat mirip. Nona Hua pun mengatakan, bukankah ini adalah Nian Bing yang sering Rong Bing sebutkan kepadanya? Ketika Nian Bing menyebut Nona Hua sebagai kakak ipar, Nona Hua pun menyukai sebutan tersebut. Ternyata Rong Bing dan Nona Hua adalah kekasih di masa kecil dan telah bertunangan sejak masa kecil. Dalam 2 tahun ke depan mereka akan menikah. Bahkan jika Rong Bing menjadi abu, ia akan tetap mengenali Rong Bing. Nian Bing pikir ia telah menyamar dengan sempurna.
Pada akhirnya ia tetap dikenali sebagai Nianbing. Setelah hal itu diperlihatkanlah ketika Nianbing lewat di kota, di belakangnya ternyata ada Nona Fengno yang sedang mencari Nianbing. Dan nampaknya ia akan pergi ke restoran untuk makan sekalian untuk mencari Nianbing juga. Oke guys, itu adalah dari Donghua lanjutan yang berjudul Magic Chef Verorain Ace bagian ke-37-nya di season 2 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan di-update biasa seminggu sekali, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.